Hai semuanya, jumpa lagi dengan Miss ya, Miss Agnes ya. Miss akan melanjutkan nih tentang video pembelajaran kita tentang penggolongan hewan ya. Yang pertama kemarin ya, Miss telah sebutkan ada penggolongan hewannya yang disebut mamalia. Kemudian yang kedua, Miss sebutkan kemarin burung ya. Yang ketiga reptilia. Sekarang kita masuk yang keempat ya. Apa sih contohnya hewan yang keempat? Coba Miss mau sebutkan contohnya tadi. Kita coba, hewan apa sih yang kamu sering lihat ada melompat-melompat yang dekat air? Nah, hewan apa sih? Ya, katak ya. Contohnya itu yang paling sering kita temui adalah katak. Katak itu contoh, salah satu contoh itu hewan amfibi atau amfibia pun boleh ya. Kenapa disebut hewan amfibi? Karena katak ini bisa hidup di darat dan hidup di air ya. Bagaimana sih mereka kok bisa hidup di darat, hidup di air ya? Yuk, boleh buka buku kamu, buka halaman 7 ya. Coba kamu lihat, ini adalah siklus atau perubahan bentuk katak ya, dari dia bertelur ya, berkembang ya, sampai dia menjadi katak muda, katak dewasa. Ini disebut ya, apa, perubahan ini disebut apa? Metamorfosis ya. Perubahan bentuk itu disebut metamorfosis. Perubahan bentuk hingga menjadi dewasa itu disebut metamorfosis ya. Coba kita perhatikan. Telur itu dia adalah termasuk binatang apa? Bertelur atau ovipar ya. Katak ini bertelur di dalam air ya. Setelah beberapa saat telurnya akan berkembang menjadi kecebong atau berudu ya. Perhatikan, berudu, ada berudu berkaki ya. Kemudian berubah lagi bentuknya menjadi katak muda, lalu katak dewasa. Setelah dia menjadi katak dewasa ya, dia akan hidup di darat ya. Makanya katak itu memiliki hidup di dua tempat, bisa di air dan di darat ya. Salah satu contoh hewan amfibi adalah katak ya. Kita udah sebutkan hewan yang keempat ya, amfibi ya, hewan amfibi. Coba kita akan pelajari lagi hewan yang kelima apa ya. Hewan yang kelima adalah ikan. Semua senang kan makan ikan? Pasti loh, ikan itu sangat penting ya, karena ikan itu mengandung protein yang tinggi ya. Tetapi tidak semua jenis ikan ya yang bisa kita makan ya. Contohnya ikan hias ya, kita nggak makan ya ikan hias ya, itu hanya sebagai hiasan. Ikan-ikan ini ya juga memiliki bagian-bagian tubuh ya. Coba kamu boleh buka buku kamu, halaman 8 ya. Ikan, ada apa di bagian-bagian tubuhnya? Ada ekor, ada sirip ya, ada apa lagi? Insang ya, ada apa lagi? Sisik. Coba, tidak semua loh ikan itu mempunyai sirip ya, mempunyai ekor. Ada juga jenis ikan yang lain seperti ini, kamu perhatikan. Nah, belut ini ya. Coba kita bicarakan dulu fungsi-fungsinya, semua bagiannya ya. Ekornya untuk apa ya? Supaya berguna ya pada saat dia berenang ya, untuk berbelok ya ke arah manapun yang dia mau ya. Sirip juga membantu dia saat bergerak, saat berenang. Insang untuk bernapas ya, perhatikan ya. Sisiknya ya untuk melindungi tubuhnya ya. Sekarang kita masuk penggolongan yang keenam, insekta. Boleh lihat buku kamu ya, halaman 9 ya. Insekta ini ya, ini perhatikan, ini bagian-bagian tubuhnya ya. Ada bagian kepala, ada bagian badan, dan bagian perut. Pada bagian badan ini ada sayapnya ya. Pada bagian kepala ada apa?
Ada mata majemuk dan ada antenanya ya. Mata majemuk gunanya untuk apa sih? Ya, untuk apa? Coba perhatikan bisa ya. Untuk supaya dia dapat melihat ke segala arah yang berbeda-beda. Antenanya untuk apa? Sebagai alat apa? Pencium juga bisa, meraba ya. Coba. Tetapi ya, Miss mau tanya dulu. Mereka ini memiliki sayap. Tetapi ada juga loh serangga yang tidak dan termasuk ke dalam serangga tetapi tidak memiliki sayap. Contohnya apa? Seperti semut ya, ataupun kutu ya, kutu. Kenapa mereka disebut ke dalam serangga, ke dalam kelompok serangga ya, padahal tidak memiliki sayap? Karena mereka ini ya jumlahnya banyak ya, dan mereka hidupnya juga suka berkelompok-kelompok ya. Nah, coba kita perhatikan lagi. Serangga ini juga dibedakan ya berdasarkan mulut mereka. Ada pembagiannya juga. Ada yang mulutnya itu, coba kamu pernah lihat nyamuk kan yang suka gigit-gigit kamu? Nah, mulutnya itu termasuk jenis apa? Dia itu menusuk dan menghisap darah kamu, makanya kamu merasa gatal ya. Ada lagi loh lalat ya. Lalat itu mulutnya ya apa? Mulut apa? Penjilat. Makanya kalau makanan yang udah dihinggapi lalat, kamu tidak boleh makan lagi ya, karena makanan kamu itu sudah dihinggapi lalat dan mengandung kuman. Nanti kamu bisa sakit perut ya. Ada apa lagi? Coba kupu-kupu ya. Jenis mulutnya itu adalah menghisap. Kupu-kupu menghisap apa sih? Kupu-kupu kan suka terbang di bunga. Jadi dia menghisap madu ya untuk makanannya ya. Nah, ada apa lagi? Ada belalang. Jenis mulutnya juga berbeda. Mudah-mudahan kamu sudah cukup jelas ya. Kamu juga harus mengulang-ulang ya apa yang disampaikan di rumah ya. Dicatat mana bagian-bagian yang penting ya, dipelajari dan ingat ya, kita nanti pasti akan buat kuisnya ya dari video apa yang Miss sampaikan. Belajar di rumah ya, jaga kesehatan. Sampai jumpa lagi pada video yang berikutnya. Bye-bye.